Silakan cek dalam kitab Al-Mustadrak ala Shahihain karya daripada Imam Al-Hakim. Cek juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad, cek juga dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, cek juga dalam kitab Sunan Imam Ibnu Majah, cek juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, maupun cek juga dalam kitab Sunan Abi Daud. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang masuk surga dengan rahmat Allah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau masuk surga bi rahmatillahi ta'ala, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapat rahmat Allah itu, Allah sudah memberikan rambu-rambunya, seperti halnya lakukan sholat, kayak puasa dan semacamnya. Itu cara mendapat rahmat. Sehingga dalam konsep syafaat ini tanda tanya. Kalau memang benar orang fasik, orang gak sholat bisa masuk surga dengan perantara pertolongan atau syafaat, apa ada dalilnya? Maka di sini kami akan menjawab. Terlalu banyak dalil bahwa orang fasik, pelaku dosa besar, asalkan bukan orang syirik, asalkan tidak mati dalam kondisi kafir atau kondisi syirik, tidak mati dalam kondisi kafir maupun syirik, ada kemungkinan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kita tahu di Al-Quran memang kullillahi syafa'atu jami'a. Ya, kita paham itu bahwa syafaat itu hak veto dari Allah subhanahu wa ta'ala, mutlak milik Allah. Tetapi Allah boleh memberikan syafaat kepada orang yang Allah kehendaki, sebagaimana di firman yang lain, illa limanirtadha. Nah, itu ada tuh ayat, kecuali limanirtadha. Di dalam memahami ayat ini, banyak para ulama, sahabat Nabi menyatakan siapa yang dimaksud illa limanirtadha, yaitu orang-orang yang berucap la ilaha illallah, yaitu ahlu tauhid, bisa mendapat syafaat. Bisa, bahkan malaikat bisa memberi syafaat. Malaikat mengistighfari para pendosa di antara kaum muslimin. Itu di antaranya. Kemudian mari kita cek dalam beberapa hadis. Di sini kami sudah rangkum dalam kitab Sahihul Bukhari. Ini Sahih Bukhari ya. Sudah jangan diragukan lagi sahih dan tidaknya. Sahih Bukhari nomor hadis 6566, haddatsana Musaddad haddatsana Yahya anil Hasan bin Dzakwan haddatsana Abu Raja haddatsana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannata. Nanti akan ada sekelompok manusia, kaum yang dikeluarkan atau yang keluar dari neraka bi syafaati Muhammadin, dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk surga atau dimasukkan ke surga. Hadis sahih. Silakan cek juga dalam kitab Sunan Abi Daud nomor hadis 4740. Sama. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wal lafdzu li Abi Quraib. Kata Imam Muslim, menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, begitu juga menceritakan kepada kami Abu Quraib, wal lafdzu li Abi Quraib. Lafaz hadis ini milik daripada Abu Quraib. Qala, beliau berdua, baik Abu Bakar bin Abi Syaibah maupun Abu Quraib, beliau berkata, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sahih Muslim, jelas sahih. Kata Kanjeng Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, tapi setiap nabi, semua nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mereka kesusu. Mereka gunakan doa yang istijab itu di dunia.
Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sementara saya, kata Nabi, menyimpan doa mustajab itu sebagai syafaat kelak pada hari kiamat untuk umatku. Ini Kanjeng Nabi. Setiap Nabi punya doa mustajab, tapi Nabi terdahulu sebelum Nabi kita sudah gunakan doa mustajabnya di dunia. Sementara aku, kata Nabi, aku simpan itu doa mustajab itu, yaitu apa? Memberi syafaat kepada umat pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, fahiyana ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku itu nanti insyaallah akan dimiliki, akan diberikan kepada siapapun di antara umatku yang mati dalam kondisi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang mukmin bisa mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini Sahih Muslim. Kalau masih kurang, hadis ini persis sama dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, cek juga dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, cek juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah, cek juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Oh, itu kan yang tidak mensekutukan Allah, yang ditanyakan orang-orang gak sholat, orang-orang fasik dan semacamnya. Oke. Silakan cek dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya daripada Imam Al-Hakim. Punya kami di sini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah ya, halaman 138. An Anasin, dari sahabat Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa-dosa besar di antara umatku. Kata Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihun, hadza haditsun sahihun ala syartis shaykhain. Hadis ini sahih sesuai persyaratan daripada Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim. Silakan cek dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya daripada Imam Al-Hakim, cek juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad, cek juga dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, cek juga dalam kitab Sunan Imam Ibnu Majah, cek juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, maupun cek juga dalam kitab Sunan Abi Daud. Sama, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Orang pelaku dosa besar di antara umat Kanjeng Nabi bisa mendapat syafaat, asalkan tadi tidak mati dalam kondisi kafir maupun syirik. Jadi kalau ditanya mana dalilnya bahwa orang tidak sholat fasik, orang-orang fasik dapat syafaat? Wakih, banyak syafaat. Tetapi ingat teman-teman, hidup jangan mengandalkan syafaat doang. Sholat gitu loh, sholat, puasa, zakat itu lakukan. Tetapi kalau ditanya apakah bisa nanti orang-orang yang nggak sholat, asalkan tetap ya percaya bahwa sholat itu wajib hukumnya. Kalau sampean nggak sholat plus mengingkari wajibnya sholat, kafir wis. Tapi kalau Anda cuma nggak sholat karena males, tapi ada keyakinan sholat itu wajib, maka tetap mukmin. Ini indas Syafi'i. Sehingga orang yang nggak sholat, orang nggak puasa, asalkan tetap meyakini mereka berdosa dengan meninggalkan keduanya, insya Allah masih ada harapan mendapat syafaat Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jelas dalam hadis-hadis sahih bahwa syafaat Nabi akan diperuntukkan kepada umatnya, baik yang umat itu min ahlil kabair, pelaku dosa-dosa besar, asalkan tidak melakukan syirik, mati dalam kondisi kafir maupun sekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.